Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini masih merupakan kelanjutan materi dari Google Classroom bagian yang pertama kemarin. Pada kesempatan kali ini akan dilanjutkan pembahasan mengenai Google Classroom, yang mana pada minggu yang lalu siswa sudah pada tahapan bagaimana siswa bisa bergabung dalam sebuah kelas yang ada di dalam Google Classroom. Nah, untuk kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana siswa dapat mengikuti seluruh aktivitas kegiatan akademik pembelajaran yang akan disampaikan pada Google Classroom. Oke, langsung saja. Yang pertama, siswa tinggal membuka aplikasi Google Classroom yang sudah diinstal dan sudah tergabung dalam kelas. Oke, seperti ini. Baik, kebetulan akun yang saya pakai sebagai contoh ini itu akun yang tergabung dalam satu kelas, yaitu kelas TIK untuk kelas 7A di sini. Nah, bisa jadi setiap siswa memiliki beberapa kelas yang lain selain mungkin kelas TIK. Pada aplikasi Google Classroom memiliki banyak menu yang mungkin harus diketahui terlebih dahulu oleh si siswa. Yang pertama adalah menu utama, yaitu menu yang dengan garis simbol baris 3 seperti ini. Nah, pada menu ini akan saya jelaskan. Jika diklik di sana nanti akan muncul beberapa pilihan menu. Yang pertama ada menu classes. Ini adalah menu di mana nanti ketika siswa memiliki beberapa kelas lebih dari satu. Nah, jadi kelas ini tempat di mana siswa tergabung dalam sebuah kelas. Kemudian kita klik saja apa isinya. Nah, kalau siswa memilih kelas di sini, maka yang tampil adalah halaman utama yang sama seperti ketika Google Classroom dibuka pertama kali. Nah, di sini kebetulan akun Google Classroom yang saya pakai sebagai contoh hanya tergabung dalam satu kelas TIK. Nah, nanti bukan tidak mungkin siswa atau peserta didik bisa memiliki lebih dari satu akun kelas dalam satu akun Google Classroom. Nah, kemudian menu berikutnya yaitu menu notifikasi. Nah, menu peringatan. Di sini nanti setiap kali ada perubahan dari kelas yang diikuti oleh siswa, maka siswa akan dapat notifikasi atau peringatan gitu ya, semacam pesan yang akan masuk ke dalam Google Classroom. Sebagai contoh seperti ini. Sebagai contoh, ini ada notifikasi sebanyak 5, artinya bahwa sudah ada pesan masuk yang dalam akun Google Classroom ini itu sebanyak 5 pesan. Nah, ini kalau nanti diklik, ketika diklik di situ akan muncul tuh pesan apa saja yang sampai ke dalam akun Google Classroom dari masing-masing peserta didik. Berikutnya, selain notifikasi juga siswa juga punya menu yang namanya to do. Nah, menu to do itu apa? Menu ini adalah di mana peserta didik mempunyai satu menu yang merupakan rincian daftar apa yang harus dilakukan oleh si peserta didik. Nah, jadi misalkan nanti di sini hari Senin ada beberapa yang harus dilakukan, tidak hanya tugas, baik itu materi dalam bentuk bacaan, materi dalam bentuk video, semua materi yang diberikan guru dalam satu hari itu semuanya akan dibuatkan daftarnya melalui menu to do ini. Nah, sebagai contoh misalkan di hari Senin untuk bimbingan TIK itu sudah disiapkan beberapa materi dan tugas yang harus dilakukan oleh siswa. Mungkin yang pertama ada presensi, ada tugas, ada juga bahan bacaan. Nah, semua kegiatan yang harus dilakukan siswa ini, ketika siswa sudah melaksanakan satu kegiatan dan sudah selesai, contoh misalkan presensi sudah dilakukan oleh siswa, ketika ini sudah oke, maka
kegiatan presensi ini akan hilang dari daftar ini. Akan hilang, sehingga artinya bahwa siswa tahu apa yang harus dikerjakan selanjutnya. Misalkan dari 2 materi ini ternyata belum dikerjakan oleh siswa. Nah, oleh karena itu siswa harus melaksanakan kegiatan ini. Nah, manfaat dari menu to do ini adalah yang berikutnya. Di sana juga ada menu down, artinya bahwa ada kegiatan yang sudah pernah dikerjakan. Nah, sebagai contoh ini, misalkan minggu yang lalu si peserta didik sudah pernah mengikuti kegiatan absen minggu pertama, maka dia akan diberikan informasi di halaman ini juga. Nah, bahkan nanti ketika peserta didik mengerjakan satu tugas, itu di sana juga peserta didik juga tahu berapa nilai yang didapatkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini siswa sudah mau dianggap sebagai peserta yang masuk pada kelas tersebut. Nah, yang di sini yang akan saya coba jelaskan adalah beberapa menu. Yang pertama di paling bawah itu ada 3 menu. Ada menu stream atau forum, ada menu classwork atau menu tugas kelas, ada menu anggota kelas atau people. Nah, ketiga menu ini bisa diakses oleh masing-masing peserta didik sesuai dengan fungsinya. Contoh, misalkan peserta didik ingin bertanya sesuatu tentang materi yang berkaitan dengan materi yang ada pada saat itu, si peserta didik bisa masuk ke dalam forum di sini. Nah, sebagai contoh, kalau ini masuk ke dalam sebuah forum, nah di sini nanti ada beberapa diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi yang mungkin siswa bisa bertanya di sini. Sebagai contoh, misalkan nih siswa ingin bertanya mengenai presensi pada hari Senin tanggal 27. Misalkan ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa. Lah, mungkin yang belum bisa ingin bertanya, kenapa sih kok nggak bisa absen pada tanggal ini? Nah, siswa bisa memberikan komentar di sini. Berikan komentarnya apa, nah nanti akan direspon oleh Bapak Ibu guru atau bisa juga direspon oleh teman-teman dalam satu kelasnya. Nah, artinya bahwa ini adalah menu di mana siswa bisa berdiskusi, bertanya jawab. Menu berikutnya adalah menu classwork atau menu tugas kelas. Nah, ketika diklik menu tugas kelas, di dalam tugas kelas ini nanti akan dibagi menjadi beberapa topik materi. Sebagai contoh, nanti ada materi minggu pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, setiap minggunya di dalam bimbingan TIK, khususnya pada kelas bimbingan TIK, ada sekitar 4 kegiatan yang harus dikerjakan oleh setiap siswa. Yang pertama ada presensi. Oke, presensi ini saya jelaskan kepada seluruh peserta didik bahwa presensi Bapak harapkan peserta didik absen sesuai dengan tanggalnya. Nah, di sini sudah ada keterangannya tuh. Ini presensi buat hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2020. Artinya siswa hanya boleh akses tugas ini, akses menu ini ketika tepat tanggal 27. Kenapa siswa harus tepat tanggal 27, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih? Artinya siswa kalau mau akses ini di tanggal 26 maka dianggap tidak hadir. Mau diakses tanggal 28 pun tetap juga dianggap tidak hadir. Jadi artinya harus tepat waktu. Ketika ini presensi disebutkan tanggal 27 Juli, maka 27 Juli itu pun juga harus dilakukan. Nah, jadi presensi saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta didik, jangan mendahului dan jangan melebihi dari tanggal sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini sudah ditentukan presensinya hari Senin tanggal 27 Juli. Sebagai contoh, kita klik saja. Oke, kita klik presensi. Nah, di sana nanti akan diarahkan ada satu link cara absen ya, satu link cara absen. Di sini akan mengarah ke halaman absensi.
Dan di sini diberi keterangan bahwa untuk presensi akan diberikan nilai penuh atau nilai 100. Kita coba, kita klik presensi kehadiran, maka halaman siswa akan diarahkan ke halaman isian menu, isian formulir ya, isian formulir yang isinya kira-kira seperti ini. Kita tunggu. Oke. Nah, kehadiran absen kehadiran ini berlaku untuk 1 semester. Jadi minggu tanggal 27, 1 minggu berikutnya, 1 minggu berikutnya, semua absennya di sini. Nah, oleh karena itu diminta untuk tidak salah mengisi pada form kehadiran ini. Yang pertama yang harus diisi adalah NISN. Oke. Nah, NISN ini jika NISN-nya asal begini sebagai contoh, misalkan siswa tidak tahu NISN-nya atau lupa sehingga diisi dengan karakter sembarang, maka nanti akan ada peringatan di sana. Nah, di sini akan diberi peringatan bahwa periksa kembali dan isi dengan NISN yang benar. Nah, jadi ini hati-hati untuk semua peserta didik. Untuk presensi di bimbingan TIK mewajibkan kalian harus tahu persis berapa NISN yang kalian miliki. Jika salah satu aja salah, maka dianggap bahwa NISN yang kalian masukkan salah. Nah, untuk NISN ini akan Bapak bagikan nanti daftarnya mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Seluruh NISN yang ada di sekolah kita nanti akan Bapak bagikan. Nah, harapannya nanti setelah kalian terima NISN-nya disimpan atau diingat atau ditaruh di mana, yang penting pada saat kalian mau melakukan absensi kehadiran, kalian harus bisa mengisi NISN ini. Oke. Nah, kemudian kalian juga diwajibkan mengisi nama di sini. Jadi selain NISN, kalian juga harus mengisi nama. Kenapa Bapak minta kalian mengisi nama di sini? Karena Bapak tahu untuk mendaftar di Google Classroom, akun Gmail kalian mungkin ada yang tidak sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, bisa jadi akun Gmailnya itu dibuatkan oleh orang tua, dibuatkan oleh counter HP, atau dibuatkan oleh yang lainnya, sehingga namanya nggak mesti harus sama dengan nama kalian masing-masing. Nah, oleh karena itu di sini Bapak minta kalian tetap harus menuliskan nama lengkapnya di sini. Nah, ini diisi disesuaikan dengan nama lengkapnya masing-masing. Kemudian isian berikutnya adalah kelas. Nih, pada isian kelas kalian tinggal pilih klik, karena Bapak membimbing ada sekitar 8 kelas, maka kalian harus hati-hati pilih sesuaikan dengan kelas kalian masing-masing. Kalau kalian tergabung di kelas 7A ya pilih 7A, kalau di 7B 7B, kalau di 9C ya 9C, sesuaikan dengan kelasnya, jangan sampai salah kelas, karena kelas ini nanti juga akan digunakan sebagai validasi kehadiran kalian masing-masing. Contoh, misalkan kalian salah masuk kelas, ternyata kalian masuk di kelas 7A, padahal kalian misalkan kelas 9C, maka ketika disimpan, maka data kalian di 7A tidak akan pernah didapati. Data kalian ada di kelas 9C, sedangkan nama kalian tidak ada di kelas 9C, maka itu akan menjadi masalah, kalian akan dianggap tidak hadir pada saat itu. Nah, oleh karena itu hati-hati jangan sampai salah pilih kelas. Nah, sebagai contoh misalkan ini Bapak isi kelas 7A. Nah, setelah diisi kelasnya, di sini isian berikut yang terakhir adalah kalian tinggal hanya 1 kali klik pada hadir di sini. Jadi artinya yang bisa mengakses halaman ini adalah siswa yang ketika pada saat jamnya sudah masuk ke dalam kelas dan online pada saat itu. Nah, ini tinggal diklik saja sehingga bentuknya seperti ini. Nah, setelah diklik, langkah berikutnya adalah klik tombol submit. Klik submit. Oke. Nah,
setelah kalian sudah tombol submit dan tidak ada yang masalah, maka akan muncul pesan begini. Artinya bahwa kalian pada hari itu akan dianggap hadir setelah kalian klik submit atau kirim pada Google Form tadi, maka kalian masuk seperti ini. Nah, artinya tugas kalian yang pertama untuk presensi selesai. Nah, berikutnya kalian bisa kembali ke Google Classroom seperti ini. Kemudian kalian klik tanda panah ke atas nih. Jika kalian sudah melakukan absen, ini sebentar Bapak ulang lagi. Jika kalian tadi sudah sempat isi absen yang ada di sini, maka langkah berikutnya adalah pastikan bahwa kalian sudah klik tugas kalian. Jadi klik tanda panah ke atas ini, klik. Nah, kemudian kalian tinggal tandai. Ini artinya bahwa tugas presensi yang sudah kalian kerjakan tadi sudah ditandai di aplikasi Google Classroom, jadi kalian sudah dianggap mengerjakan ini. Nah, artinya seperti ini, tinggal diklik mark as done, selesai, kemudian klik lagi, kita tunggu sebentar. Nah, nanti kalian akan diberi informasi bahwa selamat, kalian sudah berhasil melakukan absensi pada hari itu. Nah, artinya tugas yang kalian lakukan untuk presensi selesai. Baik, berikutnya. Nah, ketika presensi sudah dikerjakan, nih tadi, maka simbol atau gambar yang tadinya berwarna orange seperti ini, maka dia berubah abu-abu. Abu-abu ini berarti artinya ini sudah dikerjakan. Ini juga sudah dikerjakan misalkan. Nah, yang orange ini berarti belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan gimana Pak? Ya sudah, tinggal diklik saja, diikuti petunjuknya. Nah, jadi contoh di sini ada simbol tanda tanya. Tanda tanya ini adalah sebuah pertanyaan. Bisa jadi nanti pada saat pembelajaran Bapak akan memberikan pertanyaan pada materi minggu itu. Nah, model pertanyaan, model soal, model tugas itu ada dua macam. Ada tugas pertanyaan langsung seperti yang ada yang pertama di sini. Kemudian ada tugas yang diisi melalui sebuah form atau formulir. Ini yang kedua, bentuknya ada dua, 1 dan 2. Nah, kita contohkan dulu yang bentuk yang pertama. Bentuk yang pertama kita klik. Nah, di sana nanti akan ada pertanyaan tuh. Alat komunikasi tradisional peninggalan luhur berupa kentongan yang terbuat dari kayu berongga adalah titik-titik-titik. Nah, di situ nilai maksimalnya 100. Ini masih sebagai contoh aja, satu contoh soal dan nilainya 100. Di sini kalian diminta untuk menjawab. Ada 4 pilihan, 1, 2, 3, 4, papirus, kulkul, bergu, dan telepon. Misalkan Bapak berikan contoh jawabannya adalah kulkul. Diklik, kemudian klik turn in, diklik jawaban yang menurut kalian benar yang mana, salah satu. Setelah ini diklik, kemudian pilih turn in, pilih ini. Oke, klik turn in, kemudian pastikan jika memang jawaban kalian yakin benar, klik submit. Jika kalian tidak yakin benar, cancel. Oke, kita submit. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Jika sudah, maka akan muncul pesan seperti ini, bahwa kalian sudah menjawab pertanyaan pada soal yang diberikan. Baik, contoh berikutnya adalah ini. Ketika soal sudah dikerjakan, maka simbolnya berubah kembali menjadi abu-abu. Nah, berarti tugas kita tinggal satu lagi, yaitu tugas materi kedua. Kita klik lagi. Nah, bentuk soal berikutnya selain soal pertanyaan langsung, juga ada soal yang harus diisi melalui sebuah formulir seperti ini. Nah, jika kondisinya seperti ini, kalian tinggal klik saja tugas itu,
tinggal diklik pada tugas 2, klik sekali, diklik, klik, kemudian ditunggu prosesnya. Nah, kemudian kalian akan diminta menjawab pertanyaan yang ada di materi itu. Sebagai contoh, ini sebagai contoh saja untuk materinya sama soal dengan soal yang sebelumnya tadi. Ini soalnya, kemudian nilai maksimalnya 100 poin, kemudian pilihan jawabannya. Misalkan saya jawab lagi, jawabannya kulkul, kita klik seperti ini, kemudian kita klik submit. Klik submit. Nah, setelah diklik submit, untuk jenis soal yang seperti ini kalian bisa langsung melihat skornya. Kita klik view score. Kalau jawaban kalian benar, maka akan terlihat skor seperti ini. Nah, jadi model soal yang kedua ini kalian langsung bisa melihat jawaban benar dan jawaban salahnya. Seperti ini. Oke. Baik, berikutnya kita kembali lagi ke Google Classroom tadi. Nah, jangan lupa setelah kalian mengerjakan tugasnya yang ini sudah diselesaikan, maka kalian klik lagi tanda panah yang ke atas ini, kalian tandai. Ini diklik ke atas, kalian tandai supaya kalian bisa memberikan informasi bahwa kalian sudah mengerjakan tugas ini. Klik tanda panah ke atas, kemudian klik mark as done atau sudah selesai, klik, kemudian klik lagi mark as done. Diklik 2 kali ya. Jadi klik ini dulu, kemudian klik yang ini. Oke, klik mark as done. Kita tunggu sebentar. Nah, pastikan bunyi informasi yang muncul adalah turn in, artinya kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan. Jika sudah, kalau kita klik ke bawah ini, kita kembali ke kelas tadi. Nah, sekarang materi minggu kedua semua dalam kondisi abu-abu. Artinya apa? Artinya bahwa kalian sudah menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh Bapak untuk kelas ini. Oke.